2020 lu gimana bro? Anjing, salam dulu. Anjing. Selamat datang kita ini di akun genap.co. Welcome, ini video pertama kita. Mungkin hari ini kita bakal ngebahas yang nggak terlalu berat, nggak teori kan Cek? Apaan tuh? Oh iya, pertama gua Aldi Melch. Ya kita mungkin bakal ngebawain rada-rada mungkin ringan, berat, tapi santai lah. Apa Cak? Bahasannya apa Cak? Hidup lu gimana di? Hidup gua Iya. Makan tuh nggak berat. langsung nanya Ini udah 2020 udah mau habis tahunnya, lu ngapain aja? 2020 ya, 2020 tuh ya banyak orang bilang sih kayak ya aduh mau disyuting 2020 ya, 2020 tuh banyak orang bilang kan ini tahun-tahun terberat ya. Nah, menurut lu nih kenapa orang bisa bilang ini jadi tahun terberat dulu deh, kita ambil dasarnya kenapa orang-orang, menurut lu gimana? Kenapa? Lu nggak lihat TV ya kan? Ya. Corona udah hampir World War 3. Oh iya, awal-awal mau jadi tahun Iya, ketiga ya? anjir. Wah, Udah iya. tiba-tiba dunia Islam rusuh banget gara-gara Prancis. Banyak banget kerjaan kehentak semua. Tapi kalau misalkan orang tuh kan bakal kena efeknya tuh katanya kan pas pandemi, berarti bulan Maret ya, bulan Maret. Sekarang berarti Februari sih, dari Februari. Februari. Iya. Sekarang tuh udah bulan kita udah November. ini udah akhir bulan. Pas syuting ini November aja, November 1. Oh iya, udah November anjing. Oh iya. Ini November nih. Iya. Berarti 2 bulan udah lagi udah kelar 2020. 8 bulan dong berarti Covid ya. Iya, Oke. 8. Kalau berarti ini versi gue coba mungkin memang bener sih. Kayak orang nganggep 2020 itu berat tuh karena banyak yang mungkin itu dia kehilangan kerjaan, mungkin dia kehilangan mungkin juga bisa kehilangan seseorang yang menurut dia berarti kan, atau juga kayak ya banyak sih mungkin harta segala macam, banyak konflik sih yang terjadi di 2020 sih rasanya sih. Kalau gue pribadi tuh kayaknya rasa 2020 tuh proses dimana gue bisa bisa belajar sih. Iya mas tuh rokok cuma setengah doang dari tadi nggak nyala. Enggak bang, ini emang kayak gini bang. Oh, desainnya udah BTW bakar duluan. BTW ini gue kemarin beli rokok. Iya. Rasanya ya ada satu brand SC. Nah ini tuh gue, Sponsor please. sumpah ini gue kan beli ya, kok mahal gitu rokok. Gue ngerasanya lagi, bener relate banget nih. Apaan? Gue iseng banget. Kita lagi susah gini kan, gue beli rokok mahal banget. Gue kirain enak, namanya kafe. Pas gue cium-cium bener-bener kayak kopi. Tapi pas udah kebakar, ya nggak ada kopi-kopinya bro. Kayak tiramisu. Nggak ada kopi-kopinya. Oke, balik lagi. 2020 versi gua itu adalah suatu pembelajaran gimana gue bisa belajar sih. Ditambah gue kemarin tuh sempet jadi tuh gini, fase hidup gue itu kayak gue kebagi, yang mana gue sebelum di pandemi ya kan, itu gue tuh ada kerjaan di kantor yang lama. Kantor gue yang lama tuh yang ada anjing banget sih. Ada anjing banget. Anjing banget. Parah. Coba ulang. Ada Anjing banget. Anjing. Kenapa? Ya maksudnya ya gue sorry nih buat kalau misalkan mereka lihat, karena apa? Gue bukan Kasihan. karena apa ya? Mungkin itu bakal temen gue bakal lihat, mungkin ya. Jadi gue merasa di kantor itu sedikit agak diskriminasi, sedikit agak terlalu over ketika lu memperkerjakan orang tapi di bawah standar UMR, dan itu lu dikasih waktu kerja tuh nggak jelas, kayak lu pulang aja nggak tahu kapan, lu nggak ada overtime, lu nggak dikasih gaji tuh. Menurut gue berat banget sih. Budak. Ya bisa dibilang. Oh. Jadi itu versi gue pertama. Nah kalau versi lu di awal tuh gimana Cak? Di 2020 itu versi gue di awal. Jujur ya, hidup gua nggak terlalu berubah. Nggak terlalu berubah. Selain kerjaan, gue kalau nggak kerja, gue juga kerjanya cuma di rumah. Kerjain musik, main, hal-hal lain. Enggak, sebenarnya yang lu buat lu sendiri ya, lu itu berarti kalau lu menggambarkan lu profesi lu apa sih sebenarnya? kayak Lu kan berarti lu kan udah kelar kuliah. iya, Lu udah kelar kuliah kapan berarti? kelar kuliah udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Gue itu pengangguran profesional. Anjing. Maksudnya? Jadi nyari kerja tapi nggak pernah dapet. Enggak, berarti kan lu sempat kuliah di Gue sempat kuliah di Melbourne. Melbourne. Ya, abis itu gue pulang, abis itu gue kerja buat
ini audio post buat film. Oke. Nah, abis itu abis itu gue tahun ini tuh gue niatnya gue mau full untuk musik. Gue udah akhirnya ngumpulin duit, udah akhirnya ngumpulin waktu, udah dapat gear-gearnya udah pas. Gue mau langsung launching 2 album gue mau relaunch, gue mau launching album gue yang satu lagi. Abis itu tiba-tiba corona, jadi semuanya hilang. Mau Bentar. bikin video klip. Sorry gue potong. Kita runut ya. Lu dulu berarti udah lulus terus habis itu dapat kerjaan Iya, di kerjaan. jadi audio post di suatu Iya. perusahaan. Iya. Itu di Jakarta, Jaksel. Jaksel. Iya. Nah, Gue sempat pulang. berarti itu bagus nggak menurut lu untuk kerja di situ? Waktu itu pas itu 2020 belum ya? Nggak, itu 2018 ke 2019. Full 2019. Desember 2019 gue cabut, 2020 tuh gue niatnya gue mau untuk full musik. Oh berarti di 2018 hidup lu oke lah, maksudnya lu Iya oke, duit juga oke gitu, gede ya, experience oke, ke expo sama kayak film-film gede lah, film-film layar lebar. Apaan tuh? Gundala tuh gue ngurusin. Fuck. Lebay banget, lu udah tahu juga, nggak usah sok gitu deh. Biar pada tahu. Ya Berarti udah. ya enggak yang Lu kan udah tahu. yang ngerjain audio post Gundala berarti kalau misalkan orang yang di dunia film tahu lah pasti itu ya siapa. Iya. Ya gue ngerjain sound effect-nya, bagian Oke. ambience. Nah, ini Oh, nanti. oke. Nah itu nanti udah mau musik, udah mau full, udah mau gas, udah mau pop. Alasan lu berhenti dari perusahaan itu lu gaji pasti jauh di atas UMR kan, itu setahu gua dunia film gila tuh. Lumayan sih, tapi kerjanya juga kayak gitu. Rada dibudakin karena deadline-nya kadang suka mepet, terus kadang tiba-tiba tergantung klien. Oh berarti perbedaan sama gua. Iya. Gua ya dibudakin juga tapi Iya. gua parahnya karena gua nggak mendapatkan hak yang Lu nggak sesuai. UMR. Oke. Gue di atas. Lu jauh di atas ya. Nggak usah jauh juga lah, tapi Ya anjing. oke lah. Oke. Nah, tapi lu berarti memutuskan lu berhenti dari perusahaan itu untuk fokus ke musik lu berarti. Iya. Terus corona. Terus Nggak dapet apa-apa. Hilang semua. Rencana mau bikin buat video klip juga hilang gara-gara udah mau ngajak orang-orang nggak bisa. Oh, berarti Susah. oke, berarti lu memang kalau tujuan lu awal buat memutuskan itu memang karena lu udah ada basic ya, maksudnya karena memang lu udah mau fokus ke video klip dan lu juga udah punya preparation plan segala macam, memang udah jelas ya, bukan kayak gue kelar aja nih, gue keluar dari sini gue coba musik, berarti bukan gitu ya, bukan kayak lu baru nyemplung gitu ya. Ini udah lama, udah dari impian dari SMP. Anjing sih. Iya, kayak gitulah dari 2020. Tapi di luar bagian kerjaan, hidup gue juga sebenarnya sumpah sama aja. Cuma di kamar doang. Jadi hikikomori kalau bagi yang ngerti. Ngerti ya hikikomori? Itu orang-orang yang cuma kerjaannya di dalam kamar, nggak kerja, nggak dalam training, nggak dalam edukasi. Lu nggak stres kayak gitu aja? Malah gue stres ketemu orang bro. Lah alasannya kenapa lu bisa stres ketemu orang sedangkan orang kayak keluar gitu, apa yang bikin lu stres? Soalnya interaksi satu orang ke satu orang lain tuh perlu usaha. Ini gue ngomong ke lu tuh perlu usaha. Gue kalau tidur di doang di kamar cuma nonton YouTube, kan gue cuma denger mereka ngomong, nggak effort, gue jadi tidur enak Kalau duduk. nggak ada, misalkan kalau gue nih, gue kadang ngerasa, oh tapi karena lu mau ngerjain sesuatu juga sih kamar ya. Cuman kalau Yeah. gue di rumah, anjing gue nggak ngapain nih, gue nggak produktif banget nih, gitu kan, itu malah bikin gue Iya stres. benar sih. Kalau gue di kamar gue banyak kerjaan. Kalau gue sih, Iya. iya, Benar. jadi bedanya di situ. Beda di situ tuh. Bikin titik jenuhnya beda. Anjing. Tapi memang berarti kalau 2020 versi lu itu awalnya lu berniat bakal lebih maju di 2020, tapi Iya. Sama aja diem situ, diem tempat. Malah lebih parah jadi rada nurun. Jadi miskin. Nah, lu awal 2020 emang nggak ada lu kantor di mana atau kerja di mana gitu? Agak, gue emang niatnya untuk full 2020 gue fokusin untuk ini, untuk masuk musik. Soalnya kalau gue pas kerja, waktu gue kan kebaginya parah. Kadang gue bisa pulang dari kantor juga kayak jam 2. Terus kayak kapan tidurnya? Ada waktu. Iya, bangun gitu kayak jam 8. Malah sering telat gue juga, kayak nyampe kantor jam 10, jam 11. Dan katanya lu bisa sampai nginep di kantor juga ya? Iya, pernah nginep kalau misalkan ada preview filmnya tuh mintanya jam 8. Gue sih fix nggak bangun kalau gue tidur di rumah. Iya, mendingan nginep situ dulu, bangun-bangun langsung kerja, pulangnya jam 11 malam, baru beneran bisa tidur. Oke. Kayak gitu. Ya, tapi gitu lah, produksi. Dan berarti lu sama sekali yang plan lu itu udah yang ada lu seenggaknya lu eksekusi satu kan? Ada, tapi hasilnya jadi setengah. Tapi ya gitulah, intinya kan enggak. Oke, berarti kalau bisa lu bilang, berarti gue simpulin berarti 2020 tuh kayak stagnan banget. Iya, Malah lumayan. turun. Iya, ya stagnan ke turun lah.
Kalau gue, kalau gue Gimana? gini, Iya, gimana, kan bro? gue bilang tadi gue awal, misalnya gue tuh kerja di kantor yang gue yang lama itu gue dari tahun 2018 sebenarnya. Iya. 2018 gue berjalan ya gitu, gue ngerasa wah ini kantor parah. Cuman gue tuh mencoba mencari cara kayak gue gimana bisa keluar tapi gue baik-baik karena gue pengen menjalin ya. Karena apa? Karena gue kenal sama kantor itu tuh bukan kantor yang besar ya, itu kantor milik lah, jadi kayak perseorangan gitu. Gitu kan. Dan dia tuh jasa lah, untuk jasa. Jadi gue tuh mengenal, gue tuh anak kenal sama anaknya juga. Jadi mereka tuh gue mencoba untuk memastikan kayak gue tuh sebagai part of their family juga karena kita tuh bekerja itu kan teamwork gitu kan. Jadi bukan kantor yang besar. Cuman karena itu sih waktu kerja yang gila dan gaji yang sangat parah, gue mencoba untuk gimana gue bisa lebih grow up lah, bisa lebih maju lah segala macam. Nah 2020 tuh gue niatnya gue bakal wah gue keluar segala macam. Tapi gue ngerasa, sumpah gue ngerasa gue nggak tahu kenapa semakin gue mencoba untuk gue cari kerjaan gue semakin nggak ada jalan. Nah Ceritain tahajud bro, tahajud lo. Gila, itu kenapa banget. iya, jadi Gimana? 2020 itu memang bener kayak gue bisa jadi lebih bener karena di awal tuh gue kan nggak tahu cara sampai akhirnya gue awal tuh gue caur banget kan gue mungkin ya jatuhnya karena ya lu mesti pertemanan normal kalau nongkrong segala macem lu pasti kan ada ya ada amer segala macem jadi gue mikir kayak mungkin ini jalan keluarnya kali gue bisa happy gue bisa melupain masalah-masalah gue tapi nggak sih kayak fuck man gitu kayak enggak sama sekali kayak gue malah makin nggak enak gue ke kantor kok jadi nggak enak masalah mulu kayak gue dateng kok makin banyak masalah gue sering diomelin sama bos gue segala macem padahal gue udah ngelakuin segala hal itu best lah gue mencoba untuk menjadi terbaik tapi nggak ada jalan sampai akhirnya gue itu masa-masa gue sempat waktu itu tinggal di rumah sendirian setelah kan gue masih tinggal bareng orang tua gue juga tapi gue tiba-tiba mereka tuh kita ada kerjaan kan jadi mereka harus keluar kota dan gue harus stay di rumah tuh bener-bener kalau nggak salah sekitar 3 bulan tuh dari tahun 2019 nya itu gue ditinggal hampir 3 bulan lebih gue di rumah dengan keadaan ya gue pendapatan cuma segitu doang tuh nah tapi di situ gue ngerasa ya disitulah titik dimana kesendirian lu bisa ngerasain lu nggak punya siapa-siapa lagi dan lu nggak tahu kemana lagi ya gue yang tiba-tiba ya gue kayak tiap malam gue cuma bisa kayak dengerin Quran aja gitu kayak dari YouTube ya dari YouTube kayak bisa nggak ya gitu gue dengan kecauran gue dikomben sama coba untuk gue pulang caur tuh ke tidur tapi masih denger kayak gitu nah itu gue ngerasa tapi kok lebih enak gue coba kira tahajud tuh gue coba tahajudan lah anjing gila lu tahajud masih inget gimana atau lu lewat Google untuk nyari tahu nggak kalau tahajud ya itu normal anjing lu masih kecil lu gue TPA diajarin ada tahajud gitu kan gue kaget lo masih inget iya nah di tengah kecauran gue yang gue wah ya gue masih suka caur-cauran minum segala macem gue ke situ gue coba kali aja gue bisa nih gue tahajud gue niatin nih gue tidur malam bangun malam gue sholatin tapi lebih enak gue nggak tahu gue ngerasa lebih tenang aja nah, tapi gue minta sekalian gue pengen kasih ada cara gimana gue bisa ya gue bisa lebih baik aja lah nah terus tiba-tiba tuh ada satu perusahaan jadi punya di Jakarta perusahaan tuh dia tuh untuk custom sepatu jadi kalau misalkan anak-anak apa namanya high-bisan gitu pasti ya tahu lah lu pasti mungkin lu follow kayak sepatu Nike di custom warnanya segala macam diubah kulitnya wah itu kayak gitulah ini menor iya kayak gitulah ini jadi nah tuh gue iseng tuh teman gue nih ada nih lowongan nih nah tapi kan gue lulusan legal saya gue lulusan hukum nah gue nggak ada maksudnya lowongan gue kalau gue jadi legal gue nggak ada nih gue gimana bisa tapi gue apply lah waktu itu jadi account manager tuh account manager ya itu account manager kan ya ini jadi account manager nah itu ya gue nggak akan tahu gue nggak terima memang bener akhirnya gue kagak dipanggil ya kan gue nungguin aja nih tapi ya udahlah gue pasrah terus tiba-tiba tengah malam habis gue kelar tahajud gue nggak kenapa gue kepikiran buat nge-DM tuh dia langsung gue DM kayak gue cuman bilang kayak halo gue sebenarnya gue udah ngirimin CV lu ke company lu segala macam tapi gue yakin gue nggak akan dibaca juga orang gue nggak ada sesuai apa namanya requirement lu gitu gue nggak bukan kebutuhan kalian lu butuh legal tapi ya udah gue bilang ya udah good luck lah gitu for the company tiba-tiba besokannya setelah gue kelar tahajud lagi dibales itu gue ngerasa kayak tiba-tiba dibilang tadi please resend your email and we'll see what we can do gue bilang kayak wow kekuatan tahajud followers mereka tuh sekitar waktu itu sekitar ada mungkin sekitar 150k 150 gitu lah kan kayak wah anjing nggak mungkin banget anjing followers segitu ya kayak bisa ngebalas DM orang gitu kan cuma satu doang bisa dibalas ya gue
happy dong, ya udah gue langsung resign CV gue, gue langsung dipanggil besokan lusanya, ya udah. Nah yang uniknya itu akhirnya gue dipanggil, gue interview, alhamdulillah gue keterima tuh. Nah di hari Jumat gue keterima, di hari Senin ya udah hari Senin bisa nggak ke kita briefing. Gue hari Senin masuk, gue briefing segala macam, oke lu ntar bakal gini ya. Besokannya lockdown tuh, besokannya udah PSBB. Kayak anjing, wah fuck, kalau ini gue kagak ambil, misalnya gue nggak dapat sekarang, gue udah bakal gak akan dapat gitu, maksudnya bisa kayak gitu. Hebat. Itu maksud gue. Nah akhirnya gue mencoba meyakinkan teman-teman gue kan, kayak bro sumpah lu mau jadi lebih baik gak sih, tahajud. Gue udah ketawain dong, ya lu aja gue gak percaya gue kayak ya ini gue gimana, kayak gue nongkrong nih, kayak gue pernah sekali tuh gue nongkrong dengan teman gue yang memang ya teman tongkrongan lah, tongkrongan ya tadi gue bilang ya gue nggak menyalahkan siapapun, gue nggak mendeskripsikan siapapun, cuman pas gue nongkrong terus kayak mereka tahu kan kalau udah gue pasti wah udah nih ada Aldi nih ya kan, siapin deh gitu. Gue udah lama lu nggak nongkrong, gue beliin Amer gitu kan, niat mereka dibeliin lah 2 tas Nyari minum. di buka di, wah anjing udah mau buat udah nggak nongkrong, buat tuh nih spesial gitu. Bro gue udah nggak minum bro. Itu sekitar 4 orang pada berdiri dong. Lu gak bercanda kan anjing? Lu gak bercanda anjing? Lu kurang ajar banget. Sumpah, mereka pada berdiri dong kayak anjing. Sumpah, lu serius digituin kan? Ya bukan gimana, gue lagi detox, gue bilang gitu. Ya seru, akhirnya mereka mencoba detox, iya bro, detox religius, gue bilang. Najis. Tai, enggak. Malam ini pokoknya sekali, please sekali. Ya udah lama gak nongkrong, bro. Wah gak bisa bro, kayak. Tapi di hati gue kayak bro, asik gila. Detox religius, gue dengernya juga jijik. Ya kan kalau mau bilang gue hijrah kan ya anjing hijrah. Anjing kan kayak apaan sih hijrah gitu kan. Nah gitu tuh, makanya disitulah kayak gue ngerasa itulah gue menemukan 2020 tuh versi gue ada ya mungkin berubah menjadi lebih baik, tapi gue mungkin itu berapa ya, sebulan yang lalu ya gue mengalami dimana gue kena hantaman lagi, itu gue kehilangan bokap gue. Waduh. Jadi kayak 2020 tuh bener-bener berat ya hidup lu ya? Anjing kayak gue nyenjelak naik turunnya. Anjing kayak gue udah naik gitu, gue udah ngerasa kayak roller coaster nih, tiba-tiba gue udah jatuhin naik, wah gila kayak wah anjing. Itu gue sampai gue minta cuti, untungnya bos gue yang ini tuh baik banget sih, dia fine, dia udah lu beresin hidup lu, lu urusin nyokap lu dulu segala macam, urusin rumah lu gue kasih lu 2 minggu buat ngurusin segala macam, kayak gue jadi bener-bener bisa ya ngurusin bokap sampai 7 harian segala macam. Jadi gue ya cukup bisa merecovery diri baru gue bisa kerja lagi gitu. Jadi ya walaupun memang diantem berat banget, gila lu kehilangan orang yang anjing berarti kan, karena gue anak salah satunya kalau di rumah, jadi ya gue deket banget kan sama bokap kan. Itu gue ngerasa kayak wah anjing gue jadi laki-laki beneran, jadi laki-laki sendiri dulu kayak gue jadi wah tulang punggung keluarga. Wah beban nih sih Aduh. Jadi kayak anjay, tapi itu dia sih, seru 8 bulan yang menurut gue ya mungkin ya semoga sih COVID bisa cepet kelar sih ya. Jadi at least di tengah-tengah kerusuhan dunia kayak gini lo malah jadi nemu jalan hidup lo ya. Parah sih ya, memang ya iya sih, bener-bener lu gak akan pernah kebaca nih besok ya. Itu dia, sampai temen gue bilang anjing, teman ada salah satu di Genap juga, temen gue di Genap juga bilang kayak nyampe ngomong di grup, bro kemarin gue dapet kabar sehari sampai 1000 nih yang kena gitu, kayak gue cuma mau berdoa buat kita, semoga kita masih ketemu ya bulan depan gitu, kayak kita masih bisa reunian lagi kayak gitu. Anjing gue bilang nggak kayak gitu sih, kayak ya anjing gue bilang wah anjing si Alvin ngomong kayak gitu gila yang nggak gitu juga ya. Gue langsung kayak ngerasa anjing bener juga sih, lu nggak tahu besok lu bisa sakit, lu bisa gimana segala macam ya. That's the fact gitu, memang bener. Dan tapi Indonesia memang cuek banget